Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta berkahnya sehingga kita sampai saat ini masih diberi kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita lanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang atau ad-dinul Islam seperti saat ini. Yang terhormat Pak Kifah Aha Putra, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih kelas D. Di sini saya Muhammad Bayu Ramdhani dengan NIM 2106011100027 selaku moderator dan presentator pertama, dan teman saya Nikmatun Awalia dengan NIM 2106011100053. Kami di sini sebagai kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah dengan judul Mazhab Fikih antara yang eksis dan yang lenyap. Next. Pengertian mazhab fikih. Mazhab dalam bahasa Arab adalah istilah yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Menurut bahasa, mazhab berasal dari lafaz masdar atau kata sifat dan isi makan atau kata yang tempat yang diambil dari fi'il madhi zahaba yang berarti pergi. Mazhab juga berarti al-ra'yu yang artinya pendapat. Mazhab juga bisa diartikan sebagai jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh imam mujtahid dalam menetapkan suatu hukum atau suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mazhab menurut istilah, menurut Said Ramadhani Al-Buti, mazhab adalah jalan pikiran, paham, atau pendapat yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menurut Kiai Haji Endang Abdurrahman, mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham, atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelari imam. Seperti halnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan imam-imam lainnya. Menurut Ahmad Hasan, mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim ulama besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah lainnya. Yang pertama, kita akan masuk ke pembahasan mazhab yang masih eksis. Next. Mazhab Sunni yang masih eksis hingga saat ini, yang pertama ada mazhab Imam Hanafi, yang kedua ada mazhab Imam Maliki, yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i, dan yang terakhir ada mazhab Imam Hambali. Next. Mazhab Imam Hanafi. Abu Hanifah atau yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, beliau dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah. Bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Nama beliau sejak kecil ialah Nu'man bin Sabit bin Zaud bin Mah. Beliau diberi gelar dengan sebutan Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam menjalankan ibadah, berakhlakul karimah, serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi. Next. Yang kedua ada mazhab Imam Maliki. Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Harits atau yang dikenal dengan sebutan Imam Maliki, beliau dilahirkan di kota Madinah, daerah negeri Hijaz pada tahun 93 Hijriah. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berdiam di sana. Kakeknya ialah Abu Amir, seorang sahabat yang turut menyaksikan segala peperangan Nabi selain perang Badar. Pada masa Imam Maliki dilahirkan, pemerintah Islam ada di tangan kepala negara Sulaiman bin Abdul Maliki dari Bani Umayyah yang ketujuh.
Kemudian setelah beliau menjadi alim ulama besar dan dikenal di mana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Imam Maliki. Mazhab Maliki memakai Al-Quran, hadis atau as-sunnah, ijma, qiyas, dan istihlah atau masahilul mursalah sebagai rujukan dari suatu perkara atau permasalahan. Imam Maliki banyak sekali mengumpulkan hadis-hadis, bahkan dikatakan dalam suatu riwayat bahwa Imam Maliki telah mengumpulkan hadis Nabi selama 40 tahun. Dan dalam suatu riwayat juga ada yang menyatakan bahwa Imam Maliki telah hafal ratusan ribu hadis. Dan beliaulah yang paling hafal hadis pada masa itu. Kemudian hadis-hadis yang banyak itu beliau telusuri sehingga dari sekian banyak hadis tersebut tinggal puluhan ribu hadis yang beliau ambil. Tetapi sebanyak puluhan ribu hadis pun masih beliau teliti lebih mendalam lagi demi mencocokkan antara yang asli dan yang palsu. Kemudian kemudian beliau cocokkan dengan Al-Quran dan akhirnya hanya 5.000 hadis lah yang beliau kumpulkan. Kemudian hadis-hadis itu disusun menjadi sebuah bentuk buku yang diberi nama Kitab Al-Muwatta. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Kemudian jenazahnya dimakamkan di pemakaman Al-Baqi di dekat Masjid Nabawi di dekat Masjid Nabawi Madinah. Next. Yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris atau yang dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i, beliau lahir pada 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi meninggal dunia. Selama hidup beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Cara pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhabnya. Yang pertama namanya Qaulun Qadim, dan yang kedua Qaulun Jadid. Ketika di Makkah, Imam Syafi'i berguru tentang fikih kepada mufti di sana yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Guru pertama Imam Syafi'i bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji mengizinkan Imam Syafi'i memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Supaya beliau merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, beliau mulai senang mempelajari ilmu fikih lebih lanjut. Setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya, kemudian dia juga belajar dari Daud bin Abdurrahman Al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik, karena beliau merasa masih harus memperdalam pengetahuannya. Kemudian beliau pergi ke Irak setelah berguru pada Imam Malik di Makkah. Beliau ke Irak untuk mempelajari ilmu fikih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada pada saat itu. Sepanjang perantauannya, beliau juga sempat mengunjungi beberapa tempat lain untuk mempelajari ilmu, salah satunya Persia. Setelah Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah, beliau kemudian pergi ke Yaman untuk menetap dan mengajarkan ilmu di sana. Beliau juga pergi ke Baghdad karena memenuhi panggilan dari Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid memanggil Imam Syafi'i setelah mendengar tentang kehebatan beliau. Sejak saat itu Imam Syafi'i dikenal secara lebih luas dan banyak orang yang ingin belajar kepadanya. Pada saat itulah mazhab beliau atau mazhab Imam Syafi'i mulai dikenal. Setelah mengajar di Baghdad, tak lama kemudian beliau kembali ke Makkah untuk mengajar rombongan jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Melalui para rombongan jemaah haji tersebut, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke segala penjuru dunia. Pada tahun 158 Hijriah, beliau pergi ke Mesir untuk mengajarkan ilmunya di Masjid Amr bin As. Beliau juga menulis kitab Al-Um, Amali Kubro, Ar-Risalah, Usul Fiqh. Saat di Mesir, akhirnya Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah akibat terkena penyakit bawasir. Setelah menyebarkan ilmu dan manfaatnya kepada banyak orang dari penjuru dunia, kitab-kitab beliau juga masih dibaca dan dipelajari sampai saat ini, dan makam beliau pun di Mesir juga ramai diziarahi orang-orang.
Yang keempat ada mazhab Imam Hambali. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asad bin Idris atau yang dikenal dengan sebutan Imam Ahmad atau Imam Hambali. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad, Irak. Ahmad bin Hambal dibesarkan dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi dan dirawat oleh ibunya. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia sehingga banyak orang yang simpatik padanya. Sejak kecil pula beliau telah menunjukkan minat dan bakatnya yang besar kepada ilmu pengetahuan, khususnya tentang agama. Beliau memulai belajar dengan belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi, dan sejarah para sahabat, serta para tabi'in. Beliau memperdalam ilmu dengan cara pergi ke Basrah hingga beberapa kali di sana. Di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i dan berguru kepadanya. Beliau juga pergi ke Yaman dan Mesir untuk memperdalam ilmunya. Beliau banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis dan beliau tidak mengambil hadis jika hadis tersebut tidak sahih atau jelas. Oleh karena itu, akhirnya beliau mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hambali. Dan beliau mengajar ketika berusia 40 tahun. Imam Ahmad bin Hambal wafat pada usia 77 tahun atau tepatnya pada tahun 241 Hijriah di Baghdad, Irak. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang sedang dipimpin oleh Al-Wasik. Setelah beliau wafat, mazhab Hambali kini berkembang luas dan eksis serta menjadi salah satu mazhab yang masih ada atau eksis hingga saat ini. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yakni membahas tentang mazhab-mazhab yang sudah lenyap. Untuk mazhab yang sudah lenyap itu ada 5 mazhab. Mazhab yang pertama ialah mazhab Imam Daud Az-Zahiri. Mazhab yang kedua ialah mazhab Imam Al-Auza'i. Mazhab yang ketiga ialah mazhab Imam Al-Thawri. Yang keempat mazhab Imam Al-Laits. Dan yang kelima ialah mazhab Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Mazhab Imam Daud Az-Zahiri. Abu Sulaiman Daud Ibnu Ali Al-Asbahani atau yang dikenal dengan nama Imam Daud Az-Zahiri, beliau lahir di Kufah pada tahun 202 Hijriah. Sebelum mencetuskan mazhab sendiri, dahulunya beliau merupakan penganut dari mazhab Imam Syafi'i dan amat teguh memegang hadis. Suatu ketika beliau menentang mazhab Imam Syafi'i karena mazhab Imam Syafi'i menggunakan qiyas dan memandangnya sebagai suatu sumber hukum. Menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri, beliau menentang qiyas dikarenakan beliau telah mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan oleh Asy-Syafi'i untuk menentang istishan. Maka Imam Daud Az-Zahiri mendapati bahwa dalil-dalil yang dipergunakan oleh Asy-Syafi'i dapat membatalkan qiyas. Oleh karena itu, Imam Abu Daud Az-Zahiri menolak atau menentang adanya qiyas. Yang kedua ialah mazhab Imam Abu Amir Abdurrahman Ibnu Muhammad Al-Auza'i. Imam Abu Amir Abdurrahman Ibnu Muhammad Al-Auza'i atau yang dikenal dengan nama Al-Auza'i, beliau lahir pada tahun 88 Hijriah di Ba'labaka atau Lebanon. Saat muda, beliau belajar hadis dengan mempelajarinya dari Atha bin Abu Rabah, Az-Zuhri, dan orang-orang yang sederajat dan para pembesar hadis. Al-Auza'i termasuk orang yang tidak menyukai adanya qiyas. Mazhab ini mula-mula dianut oleh penduduk Syria, kemudian pindah ke Spanyol atau Andalusia. Dibawa oleh pengikut-pengikutnya dari Syam yang berpindah ke sana setelah kekuasaan Daulat Umayyah di Syam mulai lemah. Tetapi kemudian mazhab ini surut di Syam, tersaingi oleh mazhab Syafi'i pada abad kedua Hijriah di Syria.
dan Spanyol tersaingi oleh mazhab Maliki pada pertengahan abad ketiga Hijriah. Yang ketiga ialah mazhab Imam Abu Abdillah Sofyan bin Said al-Sauri. Abu Abdillah Sofyan bin Said al-Sauri atau yang dikenal dengan sebutan Imam al-Sauri, beliau lahir di Kufah pada tahun 97 Hijriah dan wafat pada tahun 161 Hijriah. Beliau adalah seorang mujtahid yang hidup pada masa Imam Abu Hanifah. Beliau termasuk imam ahli hadis. Para mujtahid pada saat itu mengakui atas pengetahuan agamanya dan menjadi orang terpercaya serta ia juga seorang mujtahid yang mempunyai pengikut. Meskipun ia hidup pada masa Imam Abu Hanifah, tetapi ia menjauhkan diri dari ra'yu. Karena itu pandangannya dalam mengistimbatkan hukum berdasarkan hadis. Bila ia menghadapi suatu masalah, maka ia mencari penyelesaian atau merujuk pada Al-Quran, kemudian pada hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Jika beliau menghadapi hadis yang berbeda-beda, dia mengambil hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lebih utama. Apabila beliau tidak memperoleh hadis, beliau meninjau pendapat para sahabat. Apabila tidak didapati pendapat para sahabat, beliau berijtihad atau tidak memberi fatwa. Begitulah jalan istimbat yang dilakukan oleh Imam Abu Abdillah Sofyan. Begitulah jalan istimbat yang dilakukan oleh Imam Abu Abdillah Sofyan bin Said al-Sauri. Yang keempat ialah mazhab Imam Abdul Haris Al-Laits Ibnu Sa'ad Al-Fahmi. Abdul Haris Al-Laits Ibnu Sa'ad Al-Fahmi atau yang dikenal dengan sebutan Imam Al-Laits, beliau lahir di Kordashandah, Mesir pada tahun 94 Hijriah dan wafat pada tahun 175 Hijriah. Beliau terkenal sebagai seorang ahli fikih di Mesir pada masa Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i berpendapat tentang Al-Laits, ia lebih pandai daripada Maliki. Hanya saja teman-temannya serta para pengikutnya tidak mau membukukan pendapat-pendapatnya dan tidak menyiarkan ke kalangan jumhur sebagaimana mereka membukukan pendapat-pendapat Imam Maliki atau yang lainnya. Imam Al-Laits tidak memperoleh kehormatan yang tinggi dalam ilmu fikih, dan beliau sebagai mufti yang mujtahid namanya menjadi terlupakan meskipun kebesarannya tetap eksis di kalangan ahli hadis atau muhaddisin. Sebab beliau dikenal sebagai perawi yang terpercaya dan akan kejujurannya. Dalam mengistimbatkan suatu hukum, Al-Laits tidak berbeda dengan cara Imam Maliki yang ketika mengistimbatkan hukum, yaitu merujuk pada Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah. Selanjutnya, beliau menggunakan maslahat musalah manakala tidak ditemui hadis. Yang kelima ialah mazhab Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Walid al-Amali At-Tabari atau yang dikenal dengan nama Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau lahir di Amol, Iran pada tahun 224 Hijriah dan wafat di Baghdad, Irak pada tahun 310 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang mujtahid, ahli sejarah dan ahli tafsir. Awal mula belajar ilmu fikih, beliau mempelajari fikih Asy-Syafi'i dan Maliki, serta fikih dari ulama Kufah, kemudian membentuk mazhabnya sendiri yang pada masanya berkembang di Baghdad. Beliau mempunyai keahlian di luar bidang fikih, tafsir hadis, dan sejarah Beliau mempunyai keahlian di luar bidang fikih, tafsir, dan sejarah. Akan tetapi, beliau juga mempunyai keahlian di bidang leksikografi
atau daftar kata-kata atau kamus tata bahasa, logika, matematika, serta ilmu kedokteran. Namun, beliau lebih banyak dikenal dengan sebutan ahli tafsir. Beliau mempunyai kitab tafsir yang sangat terkenal dengan judul Jami' al-Bayan fi Tafsiril Quran. Kitab tersebut dinilai oleh para ulama sebagai kitab tafsir pertama dalam sejarah penulisan kitab-kitab tafsir. Dalam bidang fikih, Imam At-Tabari dipengaruhi oleh dua aliran, yaitu ahli hadis Syafi'i dan Maliki, dan aliran Ra'yu dari Kufah. Akan tetapi, dalam mengistimbatkan suatu hukum, beliau lebih dekat kepada moderat seperti yang dijalani Imam Syafi'i, yaitu mengambil jalan tengah antara ahli hadis dan ahli ra'yu. Dasar-dasar pengambilan hukumnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, tetapi menolak istihsan yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Salah satu pikiran beliau yang berharga yang baru diterima oleh masyarakat adalah mengenai hakim wanita. Beliau dengan pikiran yang cukup berani mengemukakannya pada saat imam-imam mujtahid lainnya tidak membicarakannya. Untuk yang selanjutnya yakni kesimpulan. Mazhab fikih terjadi dalam 5 periode. Periode pertumbuhan pada abad ke-0 sampai 1 Hijriah, yaitu pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Periode pembentukan pada abad ke-2 sampai 3 Hijriah, yaitu pada masa mazhab Imam Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, serta mazhab yang lainnya. Periode keemasan pada abad ke-3 sampai 9 Hijriah. Periode kemunduran pada abad 10 sampai 13 Hijriah dan periode kebangkitan pada abad 14 Hijriah hingga sekarang. Adanya perbedaan pola pikir memang seringkali menimbulkan banyaknya perbedaan pendapat dalam kalangan umat Islam, khususnya perbedaan pendapat di kalangan tokoh-tokoh para pemuka Islam. Hal tersebutlah yang memicu ada banyaknya berbagai mazhab yang berbeda, mulai dari yang masih eksis hingga sudah lenyap. Di antara mazhab yang masih eksis ialah mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki bin Anas, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan di antara mazhab yang sudah punah adalah mazhab Imam Daud Az-Zahiri, mazhab Imam Al-Auza'i, mazhab As-Sawri, mazhab Imam Al-Laits, dan mazhab Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Mazhab-mazhab ini tidak tersebar luas karena di antara pengikut-pengikutnya jarang yang mengkodifikasikannya menjadi suatu buku, sehingga seiring berjalannya waktu, pengikut mazhab tersebut juga terus tergerus hingga jarang ditemukan lagi di masa sekarang atau sudah lenyap. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung di kolom chat YouTube. Saya tutup. Bila ada salah kata maupun salah ucap, mohon dimaafkan. Segala kelebihan dikembalikan kepada masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.